kembali di Skill Dewa. Teknologi CGI atau penerapan grafis 3D komputer banyak digunakan dalam pembuatan film untuk memberikan efek tertentu. Wajarnya kita melihat teknologi canggih ini digunakan di film-film Hollywood. Tapi ternyata beberapa tahun belakangan, pelaku industri perfilman Indonesia pun mulai mencoba penerapan teknologi CGI ke dalam pembuatan filmnya. Tetapi beberapa emang ada yang tidak sesuai dengan harapan. Namun beberapa yang lain seperti film-film berikut ini bisa dibilang bagus dan cukup memuaskan. Bangkit. Film yang dibintangi oleh Vino Gebastian, Acha Septriasa, Deva Mahendra, dan Putri Ayudhya ini adalah film tema bencana pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi CGI. Menghabiskan dana sebesar 12 miliar, Bangkit terbilang cukup sukses menampilkan gambar adegan CGI ke dalam filmnya. Bangkit memulai produksi film dan syuting sejak Desember 2015 sampai Februari 2018, lalu dengan melibatkan 250 orang kru dan 250 orang figuran. Selain itu, film bertema disaster pertama di Indonesia ini juga menggunakan teknologi CGI dalam produksi seperti yang dilakukan studio film Hollywood dengan menggunakan talenta efek spesial dari Indonesia. Bangkit yang diharapkan menjadi pendobrak genre baru di perfilman Indonesia juga melakukan syuting hingga 1330 shot untuk mendapatkan kualitas terbaik. Comic Egg. Film komedi yang disutradarai oleh Anggi Umbara ini menggait seorang animator Indonesia, Eric Kawilarang, untuk menghadirkan efek CGI di dalam film Comic Egg. Eric sendiri punya pengalaman terlibat dalam pembuatan efek CGI untuk film-film Hollywood ternama seperti Hulk, Superman Return, Life of Pi, dan Night at the Museum Secret of the Tomb. Makanya nggak aneh kalau efek CGI di kedua film ini nggak kalah oke dibanding CGI di film-film luar negeri. Film yang bergenre komedi action segar ini bercerita mengenai 8 anak muda dari berbagai macam latar belakang dan memiliki kisah hidup masing-masing yang secara kebetulan melakukan perampokan pada sebuah bank dalam waktu yang bersamaan. Kedelapan orang perampok ini diperankan secara apik oleh 8 stand-up komedian ternama yang masing-masing membawakan karakter unik ke dalam cerita, serta masing-masing mempunyai alasan dan motif yang berbeda-beda dalam melakukan perampokan tersebut. Rafathar. Film yang berkisah tentang seorang anak kecil berkekuatan super yang diperankan oleh Rafathar, putra pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini dikabarkan menghabiskan dana sebesar 9 miliar untuk biaya produksinya. Biaya itu mencakup semua produksi termasuk penggunaan teknologi animasi tercanggih. Efek CGI yang digunakan terlihat cukup meyakinkan dan rapi. Sayangnya film ini enggak sanggup menarik banyak penonton. Film yang diproduksi Raffi Ahmad itu tak sesuai ekspektasi. Alih-alih ditonton jutaan orang, film Rafathar cuma berhasil menjual 400.000 tiket. Meski film Rafathar bisa dikatakan merugi, namun hal itu tak membuat Raffi Ahmad kapok. Suami Nagita Slavina ini berencana membuat sequel film Rafathar 2. The Ride. Film aksi yang dibintangi oleh aktor Eko Uwais ini udah terkenal di level mancanegara berkat adegan perkelahiannya yang terlihat real, natural, dan sadis. Meski bukan termasuk film dengan menggunakan CGI yang berat, film The Ride beberapa kali menerapkan efek CGI untuk adegan-adegan tertentu, seperti ledakan, dan hasilnya cukup rapi. Film The Ride sebenarnya adalah ide lanjutan dari keseluruhan cerita yang diinginkan sutradara Gareth Evans. Proyek awalnya berandal diumumkan pada tahun 2011 sebelum film The Ride dibuat pada tahun yang sama, yaitu tahun 2011. Namun baru dirilis pada tahun 2014 dengan judul The Ride 2 berandal. Wiro Sableng. Film Wiro Sableng adalah film action fantasi yang cukup menghibur dari berbagai aspek. Aspek komedi, adegan laga, dan efek visual digarap dengan baik oleh Lifelike Pictures yang bekerjasama dengan Fox International Production. Film yang disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko ini diadaptasi dari seri novel Wiro Sableng karya Bastian Tito. Kisah pendekar ini sempat dibuat film pada era 1980-an dan sinetron pada 1990-an. Dalam sederet karya tersebut, Wiro Sableng dikenal dengan karakter yang jenaka. Dari awal sampai akhir,
terakhir terlihat karakter jenaka Vero Sableng Vino Kibestian menjadi senjata utama aspek komedi dalam film versi 2018 ini. Dalam pembuatan film ini ada beberapa sentuhan CGI yang dibuat untuk menjadikan scene-scene dalam adegan tertentu terlihat sangat apik. Dan juga berkat adanya teknologi ini menjadikan film tersebut berkualitas dan memukau para penontonnya. Nah, itulah tadi daftar 5 film Indonesia yang telah menggunakan efek CGI dalam produksinya dengan hasil paling rapi dan terbaik.